Halo, selamat malam Mas Bayu. Bisa mendengarkan suara saya? Oh, bisa, bisa, bisa. Oke, baik. Jadi, bisa diceritakan Mas Bayu, ini kejadian kapan dan di mana kalau boleh tahu? Ini kejadiannya sebenarnya udah lama banget sih Mas, sekitar ya 11 tahunan yang lalu lah. Cuman Oke. ini selalu masih teringat banget di memori saya. Hmm, Karena ini terjadi di ya salah satu tempat kos di Semarang sih, tepatnya ya di daerah Sambangan, oke. di daerah Kelut gitu. Hmm, Jadi awal ceritanya saya nganterin teman saya, cewek yang barusan pindah di kos itu. hmm, Tapi sepulang dari tempat itu, teman saya itu telepon saya, nangis-nangis. oke. Karena katanya di sampingnya dia itu ada sosok cewek pas dia tidur, duduk di tempat tidurnya dia. Hmm, Dengan pak pucat dan pandangannya tuh kayak bengis gitu. oke. Itu seiring dengan suara apa? Angin itu kenceng katanya di jendela aku gitu. Hmm, Kalau dia datang itu, dan itu sering kali berulang kali. Tapi pas tidak ada saya. oke. Terus sempat juga terjadi ya pas sama temen-temennya, kebetulan itu kan kosnya kamarnya dua ya mas, kayak Hmm, pavilion gitu ya. hmm, Dia pas kamar temennya juga pernah itu terjadi. Jadi pas lagi bercanda-bercanda mereka, tiba-tiba di jendela aku itu ada tangan keluar dari jendela itu, nyingkepin tabir gitu, oke. nyingkap tabir. Setelah keluar dicariin nggak ada orang, kan kebetulan kamar itu berada di atas ya, Hmm, jadi di lantai atas. Jadi itu kamar satu-satunya di lantai atas, oke. kamar satu-satunya di lantai atas. Terus yang puncaknya itu pas kita pernah pergi bareng-bareng, kita kan keluar gitu, Hmm, kita bertiga naik mobil pergi. Terus pas kita pulang naik ke atas, kok tiba-tiba ada mie goreng di atas itu. mohon maaf, Bukan kan tiba-tiba ada jauh, apa? ada bakmi goreng, mie Oke. goreng tiga tiga piring ya mas, tiga piring. Terus saya kan bingung, terus saya kan tanya sama yang Hmm, jualan biasa langganan itu, namanya Mas Hadi. Mas, hmm, ini siapa yang pesen? Terus Mas Hadinya bilang, Mas tadi ada kok cewek bilang pesen mie goreng dua pedes. Terus hmm, dia masuk, terus keluar lagi bilang, Mas tambah satu lagi sedengan. Itu mie itu masih hangat, jadi kira-kira ya mungkin dibuatin 10 menit atau enggak 15 menit lah sebelum kita pulang. oke. Pas kita pulang, kok kita bingung kan, pada lihat-lihatan di dalam nggak ada orang. Ya udah Hmm, akhirnya kita makan. Jadi mungkin itu aja sih mas. oke. Sampai Ini, sekarang saya bingung terus ya pak ya. hmm, karena ini menarik, Mas Bayu ya. Ya. Sebelumnya Mas Bayu, telepon ini lagi di mana? Ini lagi di rumah mas. Di kamar ya? Iya sendiri. Oke, sendirian. Iya. Oke. Dan ini mungkin juga nanti biar dikonfirmasi sama Mas Bo. Ini tadi Mas Bo, Iya. sebelum saya tanya-tanya soal cerita dari Mas Bayu ya. Tadi sempet saya sedikit, entah Mas Bo juga atau mungkin kerabat Timur juga mendengarkan atau tidak. Sempet tadi ada ketika Mas Bayu lagi cerita ada suara cewek. Iya, Jadi kayak cewek ketawa tapi cuman kayak hah gitu doang. iya, iya. Nah, persis seperti itu. Dan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Boy ya. Tapi saya lanjutkan Iya. lagi, Mas Bayu. Tadi Iya. ketika, mohon maaf, ini kosan dari teman wanita dari Mas Bayu ini Iya. memang 2 lantai. Itu 2 lantai. Iya. Oke, berapa kamar? Banyak sih mas. Banyak Hmm. banget. Tetapi di lantai 2 Di hanya kamar si teman dari Mas Bayu ini. Iya, yang di situ pas di situ. Ha. Hmm. Ini mohon maaf di kamar, eh, em, di lantai 2-nya itu memang cuman ada satu kamar saja, yang lain ruangan yang lain, atau memang satu kamar saja yang ditempati waktu itu? Itu 2 kamar kan pavilion. Udah pavilion Oke, cuman di oke. atas cuman. Oke. Jadi 2 kamar.
Oke, baik. Lalu yang tadi ketika Mas Bayu cerita ada tangan yang menyingkap. Iya. Itu kalau dari cerita dari teman dari Mas Bayu ini kalau dia lihat ini tangannya tangan cowok atau tangan cewek? Tangan cewek. Tangan cewek. Tangan cewek. Iya, pucet gitu tangannya. Oke. Lalu Terus pas buka pintunya nggak ada, kan di pojok gitu. Jadi tangga satu-satunya di depan kamar kita. Jadi di lorong itu nggak ada tangga. Oke. Oke. Di Ini depan kamar persis. oke. Ini cukup luas nggak, Mas? Kos-kosannya? Itu kos-kosannya luas sih. Di daerah Taman Kelut situ. Oke. Luas banget. Dan di daerah yang padat pemukiman penduduk. Iya, padat. Cuman di agak ke belakang sana itu udah sungai sih. Cukup dekat apa seperti apa? Lumayan deket lah, kurang lebih 20 meteran lah. Oke. Ya 25 meter. Oke. Terakhir Mas Bayu sebelum saya sambungkan ke Mas Bo, Iya. sempat cerita nggak dari teman wanita Mas Bayu ini, sosok wanitanya ini ketika ia lihat itu seperti apa? Mungkin dari Dia kayak wajahnya. wanita, dia rambutnya panjang, cuman wajahnya pucet. Dia sering kali kayak nangis gitu, nunduk. Tapi Dan ketika seringnya teman saya itu sedih, pasti datang seringnya. Tapi tadi sempat Mas Bayu cerita ketika itu di samping dengan wajah bengis ya? Iya, bengis ya, kayak nunduk, kayak apa ya, kayak galak gitu, nunduk ngeliatin gitu. Oke. Dia kan duduk di sampingnya, duduk di samping tempat tidur gitu sambil ngeliatin gitu. Baik, pada waktu itu sebelum pulang, pada waktu kejadian pertama itu di mana teman dari Mas Bayu ini nangis-nangis, itu si teman wanita dari Mas Bayu ini mungkin sama Mas Bayu ini habis kemana mungkin? Enggak kemana-mana. Tidak melewati sesuatu seperti yang tempat-tempat. Enggak. Oh, tidak melewati seperti itu ya. Oke, baik. Sepertinya akan saya sambungkan ke Mas Bo ya, Mas Bayu ya. Oke, Mas Bo, ini ada beberapa yang menurut saya itu sedikit menangkap perhatian saya. Yang pertama memang ini sepertinya gangguan dari yang dialami oleh teman wanita Mas Bayu ini. Sepertinya kalau dari yang digambarkan dari sosok yang sama ya, itu apakah benar atau tidak? Dan suara yang sempat kita tangkap tadi, apakah memang dari sosok dari cerita Mas Bayu ini atau dari sosok yang lainnya? Atau mungkin ada penjelasan lain di belakang itu? Iya. Jadi nun sewu buat Mas Bayu. Mas Bayu ini jenengan di rumah ya tadi sudah ditanya Mas Irfan deh, nun sewu. Mas Bayu nun sewu. Pada waktu untuk yang temannya Mas Bayu itu ya, itu kejadian sudah berapa lama itu Mas Bayu nun sewu? Ya. Udah lama banget sih Mas, sudah 11 tahunan yang lalu sih. Iya. Cuman tempat kos itu sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Nun sewu Mas Bayu. Ini tidak tahu kenapa saya ini kok di ilustrasi saya ini di sini saya ingin menggambarkan seseorang wanita dengan baju putih, tapi di sini ada palang merahnya, nun sewu. Oh. Ada tanda palang merah, nun sewu. Seperti mohon maaf medis gitu ya? Iya, kayak seperti cuma kalau dengan palang merah model seperti ini, itu kan palang merah model lama sekitar tahun 40-45, nun sewu. Kuno ya? Iya, seperti itu. Dan ini juga nun sewu, mungkin di daerah situ ada bekas bangunan Belanda atau tidak jauh dari lokasi apa ya, pavilion atau kosan itu tadi ya. Seperti itu. Dan ini memang ada sesuatu yang ingin disampaikan saat itu. Oh. Nah, terus kemudian itu kan yang tinggal orang berapa tadi yang sama-sama dengan temannya Mas Bayu? Oh, dua orang ya. Tiga orang ya. 3 orang. Yang satunya kamarnya berdua, kalau yang teman saya itu sendiri.
Oke, Nun Sewu, dari 3 orang yang tinggal di situ, Nun Sewu, sebenarnya ada salah satu yang kurang disukai oleh teman-temannya panjenengan, enggak, Nun Sewu? Yang kurang disukai sih perasaan ya mungkin teman saya itu mungkin karena dia tinggalnya sendiri satu kamar. Yang temennya itu tinggal 2 orang. Gitu. Biasa- yang sering didatangin itu teman saya itu Biasanya di Nun kamarnya Sewu, sendiri. orangnya judes, ya seperti itu, gitu. Kurang friendly gitu, Nun Sewu. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi di sini yang jadi Nun Sewu, kalau bahasa saya, setidaknya di sini ada sesuatu yang ingin disampaikan, Nun Sewu, lewat teman panjenengan, meskipun Nun Sewu teman panjenengan mempunyai satu karakter yang mungkin tidak disukai atau kurang disukai, kurang srek sama teman-teman. Tapi di sini ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh siapapun ini yang Nun Sewu saya gambar nih. Karena ini memang auranya kuat di seorang cewek yang apakah mungkin dulunya itu ada seorang perawat atau suster di zamannya yang meninggal dan Nun Sewu dibuang tidak jauh dari sungai yang ada di sana, Nun Sewu. Oh gitu ya. Dan anehnya itu sih pas datang itu kayak angin gitu di tirai itu tirainya sampai nyingkap gitu. Seperti itu kan. Terus ada satu kejadian lagi sih Mas, saya lupa. Itu pas waktu itu kita makan, terus padahal handphone itu diletakin ya, 2 handphone itu dia sama temannya diletakin, handphone posisi terkunci. Tiba-tiba handphonenya yang teman saya itu bisa nelpon handphonenya temennya, jadi bingung. Handphone pas sama-sama diletakin bisa nelpon. Itu pas kelihatan loh. Loh ini kok kamu telepon ini handphonenya di meja kok. Loh, kok bisa nelpon padahal yang nelpon itu handphonenya posisi nggak nyala. Kan aneh. Nah, itu Mas Bo. Karena tadi kan Mas Bayu sempat bercerita banyak gangguan-gangguan yang dirasakan oleh teman dari Mas Bayu ini, dari mulai tangan, lalu ada yang pesen cewek dan tidak dikenal, dan itu pesen bakmi goreng itu ke bawah tadi. Ini sebenarnya gangguan dari satu sosok itu, sosok perawat itu, atau dari beberapa makhluk? Kalau bahasa saya sama sih Mas. Cuma di sini memang kenapa kok saya Nun Sewu, kalau menurut saya lebih kuat untuk gini, orang itu mau menyampaikan sesuatu Mas. Sebenarnya gangguan-gangguan itu sebagai apa ya, bentuk daripada ekspresi mereka dengan cara mereka Mas, kalau bahasa saya gitu. Jadinya memang ada satu bentuk pesan yang sangat kuat yang ingin disampaikan. Pada itu makhluk asal atau siapapun itu, Nun Sewu, itu berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan apa yang kepingin dia sampaikan. Gitu. Dan saat ini mungkin dari penglihatan dari Mas Bo sendiri, yang disampaikan itu kelihatan nggak Mas Bo? Maksudnya apa yang mau disampaikan oleh sosok ini? Nah ini malah jadi ini ya panjang, tapi tidak apa. Nun Sewu, jenengan tahu enggak untuk rumah atau pavilion itu dibangun di tahun berapa Mas Nun Sewu? Nun Sewu, Mas Bayu. Mas Bayu. Iya, halo. Nun Sewu, jenengan bersama siapa Mas Bayu? Nun Sewu. Saya sendiri. Itu tadi ada suara orang. Ada suara cewek ya Nun Sewu. Saya tidak menakuti jenengan Nun Sewu. Saya tidak menakuti karena kita di sini pakai headphone lebih sensitif. Dan lebih sensitif dan lebih jelas Nun Sewu. Jenengan nyetel TV? Enggak. TV-nya saya matiin. Dari tadi atau barusan? Dari tadi. Nggak tak suara ya. Ini memang benar-benar dari saya pun juga mendengar kerabat. Ya tadi ya mendengar ya. Iya. Kayak orang tuh kayak apa ya? Gitu. Nah, dan itu bertepatan dengan Mas Bayu yang diem, dan saya kira memang Mas Bayu lagi berinteraksi sama siapa gitu ya. Saya kira jenengan lagi ngambil apa atau enggak lagi ngomong dengan siapa. Tapi di sini Nun Sewu ada suara kayak cewek apa ya, kayak iya, kayak menyampaikan sesuatu. Ya. Halo Mas Bayu, masih bersama dengan kami? Oke, tadi ya, terakhir Mas Bo bertanya, ini sepengetahuan dari Mas Bayu sendiri, ini bangunan kos-kosan ini cukup lama nggak, dari tahun berapa dibangunnya? Kelihatannya sih cukup lama sih Mas, cukup lama. Dia modelnya kayak ada pavilion dan ada kamar sendiri-sendiri sih. Mohon maaf, dari bangunannya sendiri apakah ada aksen-aksen Belandanya gitu atau lebih ke modern gitu Mas Bayu? Ya biasa sih Mas, kayak agak bangunan tahun-tahun 80-an gitu loh.
Hmm. Seperti itu Mas Bo. Mungkin adakah hubungan dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sosok ini kepada teman Mas Bayu pada waktu itu? Kalau bahasa saya gini Mas, ada dua titik Nun Sewu. Kalau bahasa saya dua titik fokus, tanah itu sendiri atau sungai ya, Nun Sewu. Apakah memang dulu pernah terjadi sesuatu ya, yang kemudian alam itu mengeluarkan lagi, atau residu alam itu dikeluarkan oleh alam itu lagi, terus kemudian tertangkap, kan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, aura ini sangat kuat Mas Nun Sewu. Aura ini sangat kuat dan ingin orang itu ingin berpesan gitu Mas Nun Sewu. Nun Sewu sekali. Kalau boleh saya matur, atau kalau boleh saya bilang, saya tulis di sini Mas ya. Pesan apapun itu ya Nun Sewu. Dan ini yang paling tertangkap. Jadi boleh saya sampaikan mungkin ya Mas Boy ya. Jadi intinya hal yang pengen disampaikan oleh si sosok ini adalah tolong aku. Jadi mungkin karena memang residual energinya seperti yang Mas Bo katakan tadi, memang tertangkapnya jenazahnya dibuang ke sungai ini ya Mas Bo ya. Iya seperti itu Mas Sewu. Dan terakhir Mas Bo, sebelum kita lanjut ke cerita yang selanjutnya, ini dari yang tadi melakukan interaksi dengan kita, suara-suara yang masuk dan kebetulan memang suara perempuan. Ini dari sosok inikah atau dari sosok lain? Kalau bahasa saya tidak ada hubungan apa yang kita ceritakan ya, apa yang diceritakan Mas Bayu barusan. Cuma kalau bahasa saya ada sesuatu yang melintas di rumah Mas Bayu kalau bahasa saya. Jadinya ini sosok lain, bukan ini Nun Sewu. Dan kebetulan memang tertarik untuk mengikuti obrolan kita di malam hari ini. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi seperti itu Mas Bayu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan mungkin kalau misalnya ada cerita lagi bisa bergabung di